Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas definisi dan simbol pada rumus elips. Di sini dijelasin bahwa elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Maksudnya apa sih? Nah, di sini kan kita bisa baca tempat kedudukan titik-titik. Tempat kedudukan titik-titik itu pada elips itu ini pokoknya titik-titik yang ada di yang ngebuat garis biru ini atau ngebuat elips ini. Contohnya ini titik L, titik K, bisa juga ini nih titik A, titik D, titik B. Pokoknya sepanjang gambar elips inilah. Kalau bisa juga kita bikin titik di sini, bisa kita bikin titik di sini dan sebagainya. Habis itu di sini kan diterangin terhadap dua titik tertentu. Dua titik tertentu itu maksudnya itu titik fokus. Titik fokus itu nih ditulis dalam F1 dan F2. Titik fokus itu bisa dikatakan sebagai titik untuk acuan ngegambar elips ini. Terus apa sih hubungan kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap? Maksudnya misalnya kita pakai titik L dan kita bandingkan dengan titik K. Jika ini di jumlah dengan ke ini dua titik tertentu, misalnya titik L ke titik F1, panjang dari L ke F1 ditambah panjang dari L ke F2, itu jumlahnya bakal sama kayak panjang dari K ke F1, nah terus K ke F2. Jadi panjang ini nih dari sini seret itu jumlahnya bakal sama kayak dari sini ke sini. Bisa juga misalnya panjang dari A ke F1 ditambah A ke F2, itu panjangnya juga bakal sama kayak L sama K, kayak bakal sama kayak L ke F1 ditambah ke L F2. Atau kita bisa pakai titik B, pokoknya semua titik-titik inilah. Nah, dari pernyataan tadi, kalau di gambar ini kita kan pakai contohnya L sama K, berarti bisa kita simpulin kalau L ke F1 ditambah L ke F2 bakal sama kayak dari K ke F1, K ke F2. Misalnya jarak dari L ke F1 ini 3 cm, habis itu L ke F2 ini 4 cm, dijumlahkan bakal 7. Nah, hasilnya itu bakal sama kalau misalnya kita tambahin jarak dari K ke F1 ditambah K ke F2, pasti hasilnya bakal 7 juga. Nah, terus kita punya simbol-simbol, kita punya simbol A, kita punya simbol B, sama kita punya simbol C. Kita mulai dari simbol A dulu. Simbol A itu apa sih? Simbol A itu setengah panjang sumbu horizontal, sumbu X nih ya. Nih sumbu X kan yang ini nih, yang mendatar. Nah, kalau dari sini ke sini kan ini kan 1. Tapi di sini kan ditulis setengah panjang sumbu horizontal. Kalau setengah dari sini berarti kan dari titik pusat ke titik ini nih, titik B ini. Atau bisa juga dari titik pusat ke titik A ini nih. Ini kan setengah kan. Habis itu kalau B itu setengah panjang sumbu vertikal. Vertikal itu apa? Vertikal itu kan sumbu yang berdiri ya, sumbu Y. Sedangkan ini sama juga nih keterangannya, setengah berarti dari pusat ke sini ke titik C ini, atau bisa juga dari pusat ke titik D ini. Habis itu C itu adalah jarak titik pusat ke titik fokus. C itu buat ngelambangin dari titik pusat ke titik fokus. Titik fokus kan ada bisa F1, bisa F2. Nah, dari pusat ke F1 itu bisa dibilang titik fokus juga. Dari pusat ke F2 bisa dibilang titik fokus. Karena jarak dari titik P ke F1 terus dari P ke F2 itu sama, ini tuh sama, panjang ini sama panjang ini tuh sama. Nah, kalau ini kan bentuknya kan ini apa? Horizontal ya, mendatar gitu. Sumbu X nya itu lebih panjang daripada sumbu Y. Nanti ada nih contoh
contoh elips yang kalau bentukannya tuh kayak gini, vertikal. Bentukannya ntar kayak gini nih. Nah, ini kan kalau ini kan kayak gini, kalau ini berarti yang lebih panjang itu Y-nya kan, sedangkan X-nya itu lebih pendek. Nanti ada contohnya. Kalau horizontal itu sifatnya berarti A itu apa? A itu setengah dari sumbu X. Sumbu X-nya kan lebih gede kan dibanding ini nih, sumbu Y ini. Berarti A lebih besar dari B. Nah, sumbu panjang itu bisa disebut sebagai sumbu mayor. Karena di sini yang lebih panjang itu yang horizontal, berarti sumbu mayor di sini yaitu sumbu X. Sedangkan sumbu pendek itu kan yang Y nih. Yang Y lebih pendek daripada X. Nah, Y ini disebut sumbu minor. Tadi kan udah ngejelasin tentang kayak definisi-definisi simbol-simbol pada elips. Nah, terus kita bisa nih, kita mau nyari apa sih hubungan antara A sama B sama C ini. Ada nggak sih hubungan persamaannya tuh kayak gimana? Nah, aduh bentar. Nah, kalau kayak gini nih, ini kan bisa ditulis titik ini nih, titik C ini nih. Titik C dari sini ke F1, garis yang ini seret ditarik, ditambah garis yang dari C ke F2. Aduh, dari yang C ke F2 itu hasilnya panjang ini bakal sama kalau misalnya dari titik B ini kita tarik ke F2, terus dari B kita tarik ke F1. Nah, garis 2 ini kalau kita jumlahin hasilnya bakal sama kayak garis ini. Jadi kita bisa dapat kesimpulan kayak gini. Terus apa hubungannya sama B, sama C, sama A? Nah, dari persamaan ini bisa kita dapetin jadi kayak gini nih. Kan udah ada nih tadi yang dibahas, CF1 ditambah CF2 sama dengan BF1 ditambah BF2. CF1 itu apa? Ini kan C ke F1. C ke F1 itu kan ini kalau kita bikin ini F dari F1 ke P ke C itu kan segitiga ini ya, segitiga siku-siku. Nih, siku-sikunya kan di sini nih. Berarti bisa kita tulis kalau kita kan butuh panjang ini. Panjang ini tuh apaan sih? Panjang ini itu kan kalau misalnya pakai Pythagoras, panjang ini sama dengan yang ini ditambah yang ini. Berarti kuadrat dari B. B itu apa? B itu kan yang ini, panjang yang ini. B kuadrat. Terus dari sini ke sini itu kan C ya. C kan dari titik pusat ke titik fokus itu kan dilambungin pakai C. Berarti B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan ini yang F ke C kuadrat. Terus langsung aja diakarin nih, ketemu kayak gini nih. Nah, terus CF2 kan sama tuh. CF2 kan yang ini, dia kan sama kayak gini kan. Berarti kita tulis juga kayak gini, sama, disamain kayak CF1. Nah, BF1, B ke F1. B ke F1 kan, B ke F1 kan itu artinya ini apa? Dari B ke pusat itu kan A. Terus dari pusat ke F1 itu kan C. Berarti dari B F1 itu A ditambah C. A ditambah C. Nah, kalau misalnya terus kita tambah ke BF2. Ini B nih, B ke F2. B ke F2 itu kan selisih dari A dikurang C. Berarti kita tulis A dikurang C. Udah kan? Ini udah jelas kan kenapa bisa dari ini, dari sini, kenapa bisa jadi ke sini kan?
Nah, ini kan sama nih, bentuknya sama. Bentuknya sama, berarti bisa kita tulis 2 dikali ini, karena ininya ada 2. Terus kalau yang kanan ini kan plus C, ini min C, berarti bisa kita hilangin. Nah, A ditambah A itu kan jadi 2A. Terus ini kan 2, terus ini juga 2 kan, berarti bisa kita coret nih. Nah, sisa akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A. Kedua ruas kita pangkatin 2. Kita pangkatin 2, berarti ini akarnya hilang. Nah, ini jadi pangkat 2. Nah, dari ini penjabarin ini, dari pembuktian rumus ini bisa kita simpulin kalau hubungan ABC pada elips horizontal ya, kita dapetin kalau B kuadrat ditambah C kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Nah, ini kalau horizontal. Nah, kalau vertikal itu beda, rumusnya tuh beda. Hasil rumusnya bukan B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Kalau misalnya horizontal, berarti kan A itu setengah dari yang enggak, ini kalau ini maaf, ini kalau vertikal A itu kan tetap setengah dari ini apa sih ini yang enggak, apa sih namanya tadi, sumbu horizontal kan. Kalau tadi kan bentukannya A ini kan lebih panjang ya, A ini lebih panjang dari B. Setengah horizontal ini lebih panjang dari setengah vertikal. Nah, kalau yang ini setengah horizontal lebih ini kan lebih kecil dari setengah vertikal, karena bentukannya jadi berubah. Yang tadinya kayak gini jadi kayak gini. Nah, ini sebenarnya sama nih, persamaannya tuh sama nih, ya kan, BF1 ditambah BF2, BF1 tambah BF2 sama dengan CF1 ditambah CF2 sama dengan CF1 ditambah CF2. Tapi yang ngebuat beda tuh BF1. Nah, dari B ke F1, B ke F1, terus B ke F2 ini kan. Nah, kita bisa pakai Pythagoras juga. Tapi kalau tadi kan B plus C, ini kan yang B plus C. Sedangkan ini tuh A plus C, bukan B tapi A plus C. Nih, beda kan. Kalau yang ini kan, yang ini B plus C nih. Kalau ini A. Habis itu CF1 dari titik C ke F1 itu kan bisa kita tulis selisih dari B dikurang C. B dikurang C nih. Terus dari C ke F2, C ke F2 itu bisa kita tulis B ditambah C. B ditambah C. Nah, mirip kayak tadi. Ini kita sederhanain. Ini C-nya hilang, B-nya jadi 2B, terus ini keluar jadi 2. Nah, habis itu duanya sama-sama kita coret kan. Setelah itu kita kuadratin, ketemu nih hasilnya nih. Nah, kesimpulannya, kalau misalnya hubungan ABC di elips horizontal tuh B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Sedangkan kalau misalkan di elips yang bentukannya vertikal, A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat. Selanjutnya bakal ngebahas tentang contoh soal dari hubungan ABC ini. Setelah kita dapat kesimpulan kalau persamaan dari vertikal itu adalah ini, sedangkan persamaan dari horizontal itu adalah ini.